Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini. Semoga di masa pandemi seperti sekarang ini tidak menyurutkan semangat belajar kalian untuk mencari ilmu dan melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, apakah kalian pernah merasakan udara yang keluar dari hidung kita? Coba kalian pegang hidung kalian masing-masing, lalu sumbat hidung kalian menggunakan tangan, seperti ini. Rasakan apa yang kalian rasakan, atau amati apa yang terjadi jika kalian menutup lubang hidung kalian. Bagaimana? Tidak bisa bernafas kan? Coba kalian bayangkan, kalau kita tidak bernafas, apakah kita bisa hidup? Jawabannya tentu tidak, karena ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Kalau kita tidak bernafas, kita tidak bisa hidup. Tanpa bernafas, manusia akan mati hanya dalam hitungan menit saja. Mengapa demikian? Karena sel dan jaringan tubuh akan lumpuh karena tidak memperoleh energi untuk hidup dan beraktivitas. Jadi, ketika kita sedang menghirup udara, maka kita tengah berjuang untuk bertahan hidup. Jadi, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, yaitu untuk menjelaskan fungsi dari sistem pernafasan. Yang kedua, menyebutkan organ-organ sistem pernafasan. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pernafasan. Dan yang keempat, menjelaskan gangguan sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Pernafasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Alat-alat pernafasan pada manusia terdiri atas 8 alat, antara lain rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan saluran pernafasan pertama yang dilalui oleh udara. Pada rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung, mukus, dan indera pembau. Rambut hidung dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk menyaring udara pernafasan. Kemudian, udara masuk ke faring. Di dalam hidung terdapat saraf olfaktori yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan. Yang dinamakan saraf itu ya untuk meneruskan rangsangan. Selanjutnya, di dalam saraf olfaktori terdapat traktus olfaktori yang letaknya di ujung hidung dan bulbus olfaktori yang letaknya di otak. Fungsi dari
Tractus olfactori dan bulbus olfactori ini sama, hanya saja letaknya yang berbeda. Yang kedua yaitu faring. Faring memiliki katup yang disebut katup epiglotis. Katup epiglotis ini merupakan pertigaan antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Nah, katup epiglotis ini dapat membuka dan menutup. Katup epiglotis akan membuka ketika kita sedang bernafas. Sedangkan katup epiglotis akan menutup ketika kita menelan makanan. Nah, kadang sering terjadi ketika ada orang yang sedang makan, terus orang tersebut itu tersedak. Itu dikarenakan saat menelan epiglotisnya itu yang seharusnya menutup tetapi membuka, sehingga menyebabkan orang tersebut tersedak. Yang ketiga ada laring. Laring disebut tekak. Di dalam laring terdapat pita suara. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Merupakan saluran pernafasan yang berbentuk pipa yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan. Panjang sekitar 10 cm. Dan dilengkapi oleh lapisan epitelium yang bersilia yang mensekresikan lendir. Nah, fungsi epitelium bersilia ini yaitu untuk menangkap benda-benda asing yang masuk bersama udara pernafasan dan membungkusnya dengan lendir, serta mengembalikan ke saluran pernafasan di bagian atasnya. Yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh selaput lendir yang disebut dengan pleura, yang di dalamnya terdapat cairan limpa, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat inspirasi dan ekspirasi. Yang keenam ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Struktur penyusunnya pun sama, tetapi jaringan tulang rawan hanya setengah lingkaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah mempunyai struktur yang sama dengan bronkus, tetapi epitelium bersilianya mengalami modifikasi menjadi sisik. Yang kedelapan adalah alveolus. Alveolus merupakan ujung dari saluran pernafasan yang dibangun oleh epitel squamosa sederhana. Alveolus berbentuk gelembung-gelembung yang mempunyai dinding tipis, selalu lembab, dan banyak mengandung kapiler darah, sehingga memungkinkan berfungsi sebagai tempat terjadinya difusi oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 melalui kapiler darah tersebut. Baik anak-anakku, selanjutnya mekanisme pernafasan. Pernafasan terjadi dalam dua siklus. Yang pertama fase inspirasi, yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Yang kedua fase ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Selanjutnya, pernafasan terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama, pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau interkostalis. Yang kedua, pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan dapat terserang beberapa jenis penyakit, diantaranya emfisema, asma, sianosis, pneumonia, dan tuberkulosis. Emfisema adalah perubahan anatomi paru-paru yang ditandai oleh adanya perbesaran alveolus dan terjadi kerusakan pada dinding alveolus. Sedangkan asma adalah penyakit yang ditandai dengan kontraksi otot polos pada bronkiolus yang mengakibatkan penderitanya kesulitan bernafas. Selanjutnya, sianosis adalah penyakit yang ditandai dengan kulit dan membran mukosa berwarna kebiruan atau pucat karena kandungan oksigen dalam darah rendah. Selanjutnya,
Pneumonia adalah peradangan paru-paru karena alveolus berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan. Yang terakhir, tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, selain itu masih ada lagi penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai materi sistem pernafasan pada manusia yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan lewat Google Classroom. Selanjutnya, Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang kita berlanjut diskusi di Google Classroom. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas evaluasi dan tugas pekerjaan rumah. Lebih jelasnya, bisa langsung buka Google Classroom masing-masing. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu semangat mencari ilmu dalam keadaan apapun. Semoga ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan ke depan, baik bagi diri kalian sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.